bagus DP produksi gas kita lihat. Kapan hari WR4 sempat ke sana bawa anak-anak arsitek. Jadi tempat itu memang sengaja dibangun bukan cuma untuk mau jadi pilot plant atau pembangkit, tetapi justru tempat itu adalah sebetulnya demo site, tempat untuk learning by doing. Jadi diharapkan baik mahasiswa, baik dosen boleh jalan ke sana, bebas ke sana, bisa kok. Ada kepala RPH di sana yang sangat siap menyambut dan menghandle supaya mahasiswa itu bisa belajar. Dan bukan cuma mahasiswa elektro, bukan cuma mahasiswa pertanian, bukan cuma mahasiswa peternakan, tetapi mahasiswa dengan berbagai bidang ilmu. Misalnya, waktu itu bawa arsitek, mahasiswa arsitek. Nah, waktu kuliah di sana, Profesor Sangker tadi kasih tugas ke dorang. Jadi beliau menunjukkan, coba lihat ini airbag. Airbag itu terbuat dari plastik. Kan itu sangat rentan untuk bocor. Oh, ini dari isi gas. Nah, sebagai mahasiswa arsitek, bagaimana caranya supaya orang bisa membuat suatu kontainer gas yang berbahan lebih solid, tetapi menggunakan bahan lokal misalnya. Kita bilang, "Ner, bahan lokal apa?" Dia bilang, "Ya ada macam-macam. Ada dari pelepah pisang, boleh baking begini-begini." Nah, jadi men-trigger mahasiswa arsitek untuk berpikir. Nah, untuk lokusnya di situ biogas. Misalnya mahasiswa urban planning By atau the way, mahasiswa ekonomi. bas sorong sedikit itu kamera so ta pinggir, so di pinggir kamera ini. Batenga. Nah, so. By the way, kita bilang misalnya for mahasiswa ekonomi atau mahasiswa urban planning atau mahasiswa lingkungan misalnya, boleh diajak di sana untuk menghitung atau melihat dampak lingkungan yang terjadi akibat implementasi dari pilot plan itu. Misalnya hitung dia emisi karbon gitu, atau untuk misalnya mahasiswa ekonomi katakanlah. Dorang menghitung atau mahasiswa urban planning, dorang menghitung dampak sosial yang terjadi di masyarakat sekitar situ. Setelah baking to pilot plan misalnya, ada dampak enggak tuh keluarga-keluarga situ? Barangkali dengan adanya pupuk organik, dorang bisa tanam di situ, dorang bisa mendapatkan hasil apa, dorang bisa jual hasilnya, atau bahkan dorang bisa atur rawat tuh area itu supaya jadi misalnya salah satu tempat tourism, wisata, bisa dikunjungi dong toh. Nah, sebab kita lihat di sini, kan, di Taiwan ini rupa ada tempat yang pusat pembangkit kincir angin, itu justru jadi tempat wisata, bukan cuma jadi pusat pembangkit begitu. Jadi orang suka lihat, duduk, santai. Satu-satu kalau orang rawat, itu di RPH bagus sekali loh. DP tempat di atas, itu kalau bersih, rawat. Sekarang sudah kotor-kotor kayak dulu, serta ada itu. Jadi, lebih nyaman dah. Nah, kalau misalnya banyak orang berkunjung, bisa saja tuh masyarakat di sekitar situ kan bisa dapat income, orang bisa bikin minuman, barangkali kong jual atau kue atau apa. Jadi itu ada efek-efek yang bisa dipelajari atau dihitung atau dijadikan penelitian untuk teman-teman dari berbagai bidang studi. Nah, tinggal tergantung tuh orang. Dari pertanian misalnya, pakai tuh pupuk organik itu kong baking penelitian membandingkan pupuk yang itu, pupuk kimia, yang tidak pakai pupuk dan sebagainya. Itu. Jadi salah satu tujuannya dari Fungsia University itu supaya teman-teman yang di Manado itu juga bisa sama-sama belajar dan mengenali tentang bioenergi ini, yang termasuk salah satu energi terbarukan kan. Jadi memang kelihatannya sih kalau kemarin kan dengan pimpinan universitas juga kita sempat ke Denmark untuk melihat renewable energy teknologi ya. Jadi memang ini sudah bisa, ini sudah lintas disiplin, memang enggak lagi satu bidang ilmu. Ini bisa. Nah, dan yang pokok sekarang orang sebenarnya boleh ambil bagian di situ kalau misalnya dari Unsrat itu bisa menyiapkan peralatan laboratorium yang mumpuni. Banyak hal yang orang boleh bikin di situ. Termasuk juga feedstock dan dengan menggunakan ide itu, bahkan orang bisa saja untuk menjadi perpanjangan tangan ke desa-desa yang lain.
Kalau orang belum mampu bikin yang 2 stage, minimal orang mengerti yang prosesnya itu, orang bisa bikin yang single stage dulu, gitu kan? Ya, itu yang memang sekarang ini sih tantangan challenge ke depan untuk energi, green energy Ya, sih. Ini kita smart energy lah kalau bahasa ya, smart energy. kalau bahasa apa ini. Nah, ini yang apa yang memang harus harus kita ya saya kira sudah bagus sekarang yang kita sudah ada contoh-contoh ya. Cuman memang angin kayaknya kita belum ada. Kalau kayak ini kan sudah. Oh, soalnya mungkin kalau yang kita sedikit pelajari, kalau untuk menentukan tempat yang potensial anginnya itu permanen ya atau cukup dang, mungkin Manado atau Sulawesi Utara tidak termasuk di situ. Jadi untuk membangun pusat pembangkit tenaga angin itu cukup besar biayanya, bukan cuma satu pangkal itu pokoknya enggak. Tapi dia cukup besar karena kalau mau bilang pusat pembangkit dengan kalau cuma untuk membuat penelitian di satu rumah itu kan berbeda dari biaya. Jadi pasti pemerintah itu menghitung anggarannya. Kalau misalnya apa kemampuan anginnya itu kurang untuk bisa memutar tuh turbin, nah, itu tentu orang yang tidak akan menunjuk tempat itu untuk tempat yang potensial. Jadi betul-betul harus dihitung kecepatan angin, harus dihitung juga dia apa ya, um, apa besar yang tetap dan besarannya tetap tidak naik turun, lain kali kuat, lain kali pelan, lain kali kuat. Jadi mesti hitung juga DP keteraturan itu lah, DP kekuatan angin. Tapi memang kalau lihat ya, kalau lihat tren di dunia ini yang sudah banyak digunakan kan pertama renewable energy kan itu angin, toh kalau nggak salah ya, itu atau ada? Matahari. Ya matahari. Sudah, iya matahari ya. Matahari yang apa ini apa dia? Yang panel-panel ini kan, panel-panel apa ya? Itu kemarin sih ada datanya itu. Dan ini yang di Manado kan yang sekarang yang kita monitor yang di Manado, Sulawesi Utara maksudnya. Sekarang ini yang mulai banyak selain solar panel dengan ini apa PLTA. Tapi small hydro. Mikrohidro. Iya, yang kecil, yang kapasitas kecil, memanfaatkan sungai-sungai yang ada di kampung-kampung. Kita sudah masuk ada berapa yang sudah. Lili dengerhan kembali yang berbagian itu. Tapi bagus lah, saya kira ini bagus. Oke, kita kira ngomong-ngomong soal ini sudah kita sedikit coba informasi sedikit tentang COVID di Taiwan, kira-kira apa gitu, gimana kabarnya? Nah, kita kan sudah habis ngomong itu, udah ngomong yang umum saja. Yang COVID kira-kira di Taiwan gimana? Baru sudah selesai. Kasih informasi aja di Taiwan apa gitu, mahasiswanya libur. Kalau kita di sini kan hampir semua kan kita libur, ya kan hanya khusus tertentu kita boleh izinkan. Kalau itu memang sudah harus terpaksa. Tapi semua kita sudah online. Nah, bagaimana di Taiwan? Kira-kira bagaimana? Itu aja informasi. Oke. Kalau di Taiwan sendiri untuk kasus positif COVID-nya itu sampai tadi kita lihat sekitar 425 orang positif. Terus sejak Januari sampai sekarang 6 orang yang meninggal dan itu bersyukur tidak ada ketambahan gitu ya. Jadi yang sebetulnya dia meninggal sampai Februari sampai Maret si 2, kontak tambah 4. Jadi meninggal di sana di Taiwan sampai sekarang 6 ya? Kecil sekali ya, 6 orang dekat ya, 6 ya, kecil sekali ya, 6 orang, lalu yang positif cuma 425 orang. Nah di sini aktivitas masih berjalan seperti biasa, orang masih datang kampus, masih meeting, masih seperti biasa, nyendak work from home. Cuma memang pemerintah menganjurkan kalau mungkin ada penambahan yang dalam satu hari itu melonjak banyak, jadi orang mesti hati-hati dan jaga jarak. Jadi biasanya yang beberapa minggu lalu itu dari gereja baking online itu memang cuma karena orang sendiri itu menjaga. Karena waktu itu kan masih baru-baru spread menyebar tuh itu virus-virus. Nah, dari pemerintah Taiwan sendiri menutup atau memban international visitor, tamu internasional untuk datang ke Taiwan. Sejak
Maret, ya, Maret, April, ya. Lalu diperpanjang sampai 30 Juni. Jadi sampai tanggal 30 Juni belum bisa datang ke Taiwan untuk visitor internasional. Tetapi itu karena kejadian bulan Maret itu begitu banyak orang dari luar Taiwan yang masuk ke sini sehingga ya penyebaran di Taiwan tiba-tiba besar sekali. Jadi banyak, cuma dari 100 berapa tiba-tiba langsung 300-an. Jadi itu yang membuat pemerintah mesti cepat antisipasi karena imported case yang banyak. Cuma terus kalau misalnya sekarang orang mau datang di sekolah toh, jadi di sekolah sendiri, di kampus sendiri itu menyiapkan satu aplikasi mobile application itu dia orang mesti isi tuh aplikasi itu baru orang bisa masuk di kampus. Jadi orang isi orang pe kondisi tubuh, orang pe apa suhu tubuh. Jadi kalau diterima di aplikasi itu baru orang boleh masuk, tetapi nyadak serta merta masuk. Nanti di depan pintu itu ada anu juga. Jadi seperti ini aplikasinya. Ya. Dapat lihat toh? Ada. Oke. Jadi setiap mahasiswa kan punya nomor mahasiswa dan sebagainya, itu kasih masuk di trompet aplikasi. Itu Pak aplikasi online kampus. Tetapi dari bagian tim kesehatan bikin aplikasi itu bekerja sama dengan orang-orang IT, lalu orang mesti submit itu. Nah, lalu di pintu kampus kan selama COVID ini pintu gerbang kampus cuma dibuka dari jam 6 pagi sampai mungkin jam 9 malam. Tetapi kalau yang buka 24 jam cuma 2 gerbang. Kalau yang biasa itu 4 toh. Nah, terus begitu masuk di kampus kasih tunjuk ini aplikasi ini ke petugas, ada petugas tuh yang jaga terus. Dan di situ juga ada satu komputer dan sensor. Itu kayaknya software yang dikembangkan oleh teman-teman dari IT sini sama dengan dosen-dosen penelitian. Jadi begitu orang lewat tuh sensor, dia akan sensing orang panas tubuh, langsung tertulis itu 34 kah, 35 kah. Nah, jadi kalau dia lewat 37 kalau nggak salah, nggak bisa masuk. Nah, itu langsung dilaporkan ke. Jadi intinya di sana proses kuliah jalan terus ya? Proses kuliah jalan. Proses kuliah jalan terus. Jalan. Iya, kuliah jalan. Ditutup ya? Jalan terus. Cuma di kelas mesti pakai masker semua, lalu begitu masuk di ruangan di bangunan, di setiap pintu masuk bangunan tuh ada alkohol. Jadi orang mesti semprot tangan, dilengkapi dengan lalu semua mesti pakai masker. Berarti sekolah-sekolah di Taiwan enggak libur ya? Nyandak semua kayaknya, kayak Michael Penn sekolah sepertinya libur ini. Nggak tahu, work from home orang. Terdengar sih ada beberapa sih kampus yang mungkin tergantung buat. Kalau di sini di Taichung kan masih agak berkurang dia korban. Kebanyakan kan Taipei. Taipei itu sekitar 1-2 jam dari sini. Di kota besar ya, DP pusat kota. Jadi intinya begitu. Jadi ya kita kira enggak terlalu juga strict di sana ya. Toko-toko buka biasa semua ya. Iya. Di Manado juga kita lihat juga begitu, enggak terlalu ini apa yang penting ya cuman kita libur, kampus libur sekarang gini. Lihat orang kalau caranya nanti jadi berarti di sana tidak ada kuliah-kuliah online, enggak ada ya semua. Enggak ada apa? Kuliah-kuliah online ya enggak ada. Halo? Putus-putus ini. Kuliah online maksudnya. Halo. Ya ada apa? Ya ada pendengar baik-baik dengan suara. Maksudnya kuliah online. Halo, ya. Maksudnya kuliah online maksudnya. Apa dengan tadi bilang? Ya ada apa di sini? Kuliah online maksudnya. Kuliah kayak di mana di sini kan orang pakai Zoom. Online. Pakai Skype, nyada karena sebenarnya ada libur, iya kan, cuma kita aja yang di sini libur. belum. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kira thank you ya, ini bincang-bincang orang, nanti berikut lagi orang bicara-bicara lagi yang lain. Jadi kita lagi menunggu ada satu anak IT yang mungkin orang undang untuk karena dia suka datang.
berundang-undang untuk mengikuti program Taiwan Education Experience Program. Tetapi karena salah satu tujuan program itu supaya untuk mencari mahasiswa yang suka mau studi lanjut di sini. Nah, kebetulan waktu kita pulang kapan hari, ada tapi mantan mahasiswa dia tanya, Cik gimana caranya? Jadi kita kasih ke dia undangannya. Nanti mudah-mudahan dia bisa datang, tapi dalam situasi ini mungkin tertunda, no, 1-2 hari. Nah, jadi kita himbauan, mungkin dekan bisa cari waktu kalau normal-normal boleh berkunjung ke dia tuh sistem di RPH supaya mungkin ada ide-ide yang bisa Iya, di-gain di situ tuh begini. membawa mahasiswa. Torang kan nanti sebentar kan kalau jadi itu kampus Merdeka kan torang harus banyak lab lapangan gitu. Nah ini kan Iya. itu sangat-sangat diperlukan itu kan siapapun nanti jadi pimpinan itu sudah kewajiban itu kita harus melepas anak-anak kita itu kan kita 1 semester itu di lapangan. Iya. 1 semester untuk apa yang orang bilang kayak apa dia PKL yang dulu cuman 1 bulan 2 bulan sekarang enggak 1 semester dan dia enggak bisa balik ke kampus, dia harus di lapangan itu ini sesuai amanat aturan ya kira-kira begitu kalau kita mau terapkan ya begitu baru 1 semester itu kita bisa kuliah-kuliah nanti orang talk lagi di lain waktu tentang kampus Merdeka ya. Itu Kalau nanti, ada anak-anak mahasiswa yang tertarik mau suka datang ke sini boleh, tapi memang biaya tiket dan apa ini dorang tanggulangi sendiri. Cuma kalau di sini kalau dorang mau suka masuk lab, semua bahan peralatan itu disediakan oleh profesor. Jadi dorang mau bahan penelitian, dorang mau beli apa dan apa untuk lab itu disiapkan. Cuma untuk tiket dan kartu biaya hidup mungkin dorang mesti tanggulangi sendiri. sudah. Kecuali nanti mungkin siapa tahu pas lagi ada program apa untuk orang boleh kawinkan barangkali itu, tapi itu terbatas orangnya. Iya. Mungkin cuma 1 Jadi orang. jadi intinya nanti kalau nanti mau diterapkan kampus Merdeka kan nanti paling tidak mahasiswa kita Iya. itu bisa kontrak mata kuliah di sana. Ya kan ada Iya, kontrak boleh. mata kuliah yang bisa dan kuliahnya bisa kuliah online kayak atau mereka pergi langsung ke sana. Jadi intinya seperti itu. Iya. Pokoknya ini yang memang kita harus siap-siap untuk membuka kerjasama sebanyak mungkin dengan yang di luar negeri supaya nanti apa bobot atau kualitas mahasiswa atau lulusan kita outcome kita ini jadi tidak beda dengan atau tidak jauh-jauh amat dengan yang universitas di luar negeri ya kan itu. Iya. Nah, ini yang jadi target daripada menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru kita ini seperti itu. Konsep kampus merdekanya seperti itu. Jadi ada kebebasan belajar, mahasiswa tidak cuma belajar tok di dalam kampus tapi sekarang dia bisa kontrak. Jadi mahasiswa kita bisa kuliah di Fengsha University, bisa Ya. ambil mata-mata kuliah. Saya kira itu Iya. tapi itu nanti topik Oke. yang berikut kampus merdeka. Oke. Thank you. Ada lagi tambahan Oke. sedikit sebelum tutup? See you, sukses ya. Itu aja, semangat iyo. Sedangkan kita setua masih belajar, masih semangat belajar, tentu yang muda-muda mesti lebih semangat. Ya, oke, thank you. Yo, makasih Bye. dekan. Yo. Oke, demikianlah apa kita sudah bincang-bincang live tentang apa? Tentang